Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kembali review dinamika Islam di Malaysia. Perkenalkan, saya Intan Natasha Behimo dengan NIM 22305248, jurusan Manajemen Dakwah semester 5, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, kita akan masuk pada Islam masuk di Semenanjung Malaya melalui perdagangan dan misi-misi Islam. Pedagang Arab, India, dan Tiongkok membawa agama Islam ke wilayah tersebut, sementara ulama melakukan perjalanan jauh untuk menyebarkannya. Perkiraan lain menunjukkan bahwa Islam masuk ke Semenanjung Malaya pada abad ke-12 melalui kedatangan pedagang Arab dan India. Kesultanan Malaka menjadi pusat penyebaran Islam pada abad ke-15. Dengan waktu, Islam menjadi agama dominan di Semenanjung Malaya, mempengaruhi politik, sosial, dan budaya. Kesultanan-kesultanan Islam seperti Malaka, Johor, dan Aceh memainkan peran penting dalam penyebaran dan pemeliharaan agama ini. Dinamika Islam di Malaysia kontemporer mencakup berbagai aspek yang berpengaruh pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa aspek utama dinamika Islam di Malaysia saat ini. 1. Politik identitas. Yang kedua, hukum dan sistem peradilan. Yang ketiga, sosial dan budaya. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, multikulturalisme dan harmoni. Yang keenam, tantangan dan kontroversi sebagai identitas Melayu. Sejak masa kerajaan Malaka pada abad ke-15, kepercayaan animisme telah digantikan oleh Islam, dan sejak itu tidak ada perubahan agama signifikan di kalangan masyarakat Melayu. Islam telah menjadi identitas utama bagi masyarakat Melayu, terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dan budaya mereka, mulai dari pakaian tradisional hingga etika sosial. Nilai-nilai Islam mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Persekutuan Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, namun tidak secara tegas menjadikan undang-undang Islam sebagai undang-undang negara. Meskipun Islam menjadi agama resmi, Malaysia tidak dianggap sebagai negara Islam secara ideologis, dan hukum pemerintah tetap berlaku. Konstitusi tetap sebagai undang-undang tertinggi. Kebijakan pemerintah pasca kerusuhan etnis 1969. Malaysia menghadapi ketimpangan sosial ekonomi secara etnis Melayu dan etnis pendatang setelah kemerdekaan, yang berakar dari masa kolonial Inggris yang membagi-bagi pekerjaan dan ekonomi. Hal ini menyebabkan kerusuhan etnis pada Mei 1969. Strategi tersebut mendorong pemerintah untuk memperjuangkan nasib Melayu melalui dasar ekonomi baru, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial ekonomi bagi Melayu melalui prioritas dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Program DEP memberikan kesempatan pendidikan yang luas bagi Melayu, mengirim mereka untuk belajar sains dan teknologi, yang kemudian memainkan peran penting dalam kebangkitan Islam di Malaysia. Kebangkitan Islam di Malaysia. Kebangkitan Islam di Malaysia pada tahun 1970 hingga 1980 menunjukkan peningkatan Islam praktik keagamaan seperti salat berjamaah, wirid, dan pakaian yang mencerminkan identitas Islam. Mahasiswa kampus membentuk kelompok dakwah yang aktif, baik dalam maupun luar negeri, dengan pengaruh gerakan Islam fundamentalis seperti Jamaah Islamiyah dan Ikhwan al-Muslimin. Persaingan antara Partai UMNO dan PAS. Persaingan antara UMNO dan PAS juga memperkuat pengaruh Islam, di mana PAS menekankan pembentukan negara Islam dan penerapan syariat.
Sementara UMNO adalah partai pemerintah yang juga menarik dukungan dari kalangan Muslim Melayu. Kelahiran PAS sebagai partai oposisi Islam berasal dari ketidakpuasan terhadap peran Islam dalam UMNO. Islam mendapat dukungan dari negara dan pemerintah. Pemerintah Malaysia, khususnya pada masa pemerintahan Mahathir dan Abdullah Ahmad Badawi, menunjukkan sikap akomodatif dan pro-Islam melalui kebijakan-kebijakan infrastruktural, struktural, dan kultural. Struktur pemerintahan juga mengakomodasi aktivis Muslim seperti Anwar Ibrahim yang berkontribusi signifikan terhadap kebijakan-kebijakan Islam, seperti mendirikan International Islamic University Malaysia dan penempatan guru agama di lembaga pemerintahan. Sikap ini mengindikasikan komitmen pemerintah dalam mendukung peran Islam dalam masyarakat Malaysia. Baik, itulah pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.